Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus yang membahas tema seputar dengan inovasi Dispenduk Capil dalam meningkatkan pelayanan Adminduk masyarakat Kabupaten Kediri. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Randy selaku Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil terkait dengan beberapa inovasi yang selama ini sudah berjalan ya dalam 1 tahun ini, tentu sangat memberikan kemudahan kepada masyarakat. Saya juga salah satu warga Kabupaten Kediri loh Pak, jadi nanti saya bisa memanfaatkan inovasi-inovasi yang diberikan oleh Dispenduk Capil ya. Dan bisa membuktikan sendiri nanti bisa seperti membuktikan apa. Sendiri. Dulu pas launching Saja Online saya sempat mendownload. Iya, tapi karena belum begitu membutuhkan, saya masih simpan dulu. Nanti ketika saya membutuhkan, saya buktikan sendiri ya. Oke. Kalau tadi sudah dibahas tentang inovasi atau perubahan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, kali ini saya akan bertanya terkait dengan kendala dalam pengurusan administrasi kependudukan. Karena juga ada beberapa masyarakat ini yang beranggapan bahwa mengurus KTP itu lama loh jadinya gitu. Tapi sekarang ini ternyata Dispenduk Capil Kabupaten Kediri sudah memberikan beberapa hal atau pelayanan yang lebih baik lagi. Selama ini ada nggak sih Pak kendalanya dalam kepengurusan KTP di Kabupaten Kediri? Iya. Untuk pengurusan KTP, kendala utamanya adalah keterbatasan belangko. Nah, kalaupun biasanya ada pengurusan KTP itu yang lama, itu biasanya berkaitan dengan keterbatasan belangko yang kami miliki. Karena kita tahu bahwa untuk belangko KTP ini, untuk proses pengadaannya adalah bukan di kabupaten, apalagi di dinas, tetapi kami mendapatkan hibah dari Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil. Jadi seluruh Indonesia itu sudah mendapatkan sesuai dengan porsinya dari kementerian. Seperti itu. Sehingga apabila kebutuhan di daerah itu ternyata melebihi dari jatah tersebut, otomatis akan terjadi kelangkaan dari belangko itu sendiri. Nah, menyikapi hal ini, itu kemarin langsung Mas Bu memerintahkan untuk mengambil langkah cepat. Hal ini harus diatasi dan harus ada solusi. Dan solusinya apa? Mas Bu memerintahkan bahwa untuk Kabupaten Kediri bisa mengadakan belangko sendiri, tentunya melalui mekanisme yang ada, yaitu salah satunya adalah dengan membuat MOU dengan Ditjen Dukcapil untuk pengadaan belangko tersebut. Hal ini sekali lagi demi warga Kabupaten Kediri sebagai wujud perhatian dan peduli Mas Bu, sebagai komitmen beliau dalam rangka memberikan kualitas yang maksimal dalam pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, sehingga harapan kita ke depan sudah tidak ada lagi kendala akibat dari adanya kekosongan dari belangko KTP seperti itu. Oke, jadi merupakan ini inovasi untuk mempercepat, mempermudah dan menggratiskan semua proses begitu ya. Kemudian juga untuk memenuhi permohonan masyarakat agar kita selalu bisa melayani. Karena hal ini berbeda dengan kartu identitas anak. Kalau belangko kartu identitas anak itu adalah pengadaan di internal dari pemerintah daerah sendiri. Makanya kemarin untuk penerbitan kartu identitas anak ini dari Dukcapil sangat-sangat proaktif, yaitu salah satunya dengan jemput bola sampai ke sekolah. Jadi kalau tadi untuk pelayanan umum kita bisa sampai desa, untuk pelayanan kartu identitas anak ini kami proaktif sampai ke sekolah-sekolah. Nah, kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, kemudian dengan sekolah-sekolah, kami yang datang untuk verifikasi data dan berkas, kemudian nanti kami serahkan dalam bentuk kartu identitas anak. Jadi mungkin perlu kita ketahui bersama bahwa yang kalau ternyata yang di usia 17 ke atas itu mendapatkan identitas berupa KTP, kalau yang sebelum usia 17 tahun itu akan mendapatkan kartu identitas anak dengan ketentuan yang usia di bawah 5 tahun tanpa foto di kartu identitas anaknya atau KIA itu, kemudian yang di atas 5 tahun terdapat fotonya. Oke, berarti itu. Untuk usia 0 sampai 5 tahun tanpa foto ya Pak ya? Tanpa foto. Ya. Untuk yang usia sekolah mungkin mereka bisa mendapatkan dari lembaga sekolah masing-masing. Bagaimana juga betul. Usia yang masih di bawah sekolah? Iya. Bagaimana dia bisa mendapatkan KIA? Untuk KIA nanti pengajuan, dan ini termasuk pelayanan kami sudah satu paket. Jadi begitu orang ada yang mengajukan akte kelahiran, otomatis akan mendapatkan KIA, 3 dokumen minimal. Adanya akte kelahiran,
yang dimohonkan, kemudian adanya perubahan KK, kemudian adanya kartu identitas anak. Itu otomatis pasti langsung kami berikan. Kalau ada orang mengurus akte kelahiran usia sebelum 17 tahun, kami sekalian pasti terbitkan kartu identitas anak. Berarti selama ini untuk terkait dengan KIA yang menyasar ke sekolah jemput bola itu sudah diterapkan di semua lembaga pendidikan se-Kabupaten Kediri? Iya, ini kami proses jemput bola ke sana, kami koordinasi sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan untuk kami laksanakan penerbitan kartu identitas anak. Kalau berbicara tentang kartu identitas anak, ini juga tentunya memiliki fungsi sama seperti KTP ya. Kalau lebih spesifik lagi, KIA mungkin masyarakat awam juga masih belum begitu paham ya. KIA, pentingnya KIA itu seperti apa Pak Randy? Iya, jadi KIA ini namanya juga kartu identitas anak, yang fungsinya salah satunya juga sebagaimana KTP. Jadi sebagai bukti identitas jadi seorang anak yang tidak memiliki KTP itu tadi. Dan tentunya kalau KIA ini juga bentuknya persis sama KTP, hanya elemen datanya yang berbeda dan warnanya. Kalau KTP warnanya biru, kalau KIA warnanya merah muda, seperti itu. Di situ pun di dalam KIA ada memuat elemen data dari anak tersebut. Sehingga hal ini bisa memudahkan si anak dalam selalu untuk menyertakan identitasnya, mungkin kemanapun berada itu juga bisa dibawa oleh si anak untuk menjamin perlindungannya juga secara hukum. Misal umpama di suatu tempat ada sesuatu, kemudian bisa langsung diketahui, oh ternyata si anak ini atas nama ini dan seterusnya, seperti itu. Kan tidak mungkin si anak terus kemana-mana harus bawa akta kelahiran. Seperti itu. Jadi hal ini dalam rangka memudahkan itu, untuk menjamin hak-hak anak, untuk mempermudah anak memperoleh haknya, seperti mungkin melakukan perjalanan, membutuhkan tiket dan seterusnya, ini bisa digunakan akan hal tersebut. Iya, baik. Jadi memang selain melalui pihak sekolah yang tadi sudah memiliki usia sekolah 5 sampai 17 tahun, 17 tahun pas 17 tahun apa 17 tahun kurang? 17 tahun kurang 1 hari. Karena hari, begitu menginjak 17 tahun itu sudah berhak untuk memperoleh KTP. Bisa mengurus juga melalui online ya di Sahaja Online tadi. Semuanya bisa. Ya, kalau tadi kembali lagi ke KTP, kebutuhan belangko KTP yang sempat terjadi keterlambatan, namun saat ini sudah diberikan solusi melalui Dirjen Dukcapil. Sebenarnya kebutuhan belangko setiap harinya di Kabupaten Kediri ini berapa, Pak? Iya, jadi kalau kita bicara kebutuhan belangko KTP setiap hari, itu kalau kita rata-rata sekitar 500 keping atau 500 KTP setiap hari yang kami keluarkan untuk itu. Karena apa? KTP ini juga bagi yang memang berhak untuk memiliki juga merupakan akibat dari adanya perubahan KK. Begitu KK, elemen yang ada di KK dan kemudian juga elemen tersebut terdapat pada KTP, itu pasti KTP-nya juga ikut berubah. Suatu contoh, misal seorang melakukan perpindahan, otomatis KK-nya alamatnya berubah. Otomatis KTP-nya juga harus kita cetakkan yang baru. Kemudian orang melakukan perubahan status perkawinan, misal dari yang mungkin belum kawin menjadi kawin tercatat, otomatis status di KTP juga akan berubah. Begitu mungkin yang cerai dan seterusnya. Jadi sangat dinamisnya perubahan data itu otomatis akan sangat berdampak pada kebutuhan KTP. Seperti itu. Jadi memang untuk yang sudah melakukan atau mungkin Anda berencana untuk melakukan perubahan data, ini memang harus cepat ya dilakukan perubahan. Betul. Ya. Karena memang saat ini tidak ada kesulitan sama sekali untuk Anda yang mau mengurus semua administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Dispenukcapil Kabupaten Kediri, bisa langsung saja mendownload ataupun datang langsung Sahaja Lekat setiap hari Sabtu ya Pak ya. Untuk Sahaja Lekat kami buka Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu. Untuk Sahaja Lekat di 15 titik kecamatan itu kami buka Senin sampai Sabtu. Bahkan untuk yang hari Sabtu kita tanpa nomor antrian. Jadi silakan misal masyarakat yang sambil jalan-jalan, sambil berlibur, ingin mengurus dokumennya, itu bisa langsung datang ke titik layanan Sahaja Lekat yang hari ini atau per hari ini sudah ada di 15 titik kantor kecamatan. Jadi kami pelayanan setiap hari Sabtu itu paling tidak ada di 16 titik. 15 titik ada di kantor kecamatan, kemudian yang 1 titik kami ada pelayanan keliling di desa, jemput bola di desa. Oh begitu. Ya, khusus melayani 1 desa.
Oh, satu desa Iya, aja ya. iya. Berarti ini tempatnya berpindah-pindah ya untuk Kami yang satu. iya, keliling terus, artinya mobile terus seperti itu. Oke, iya tentunya kalau Anda mengurus melalui Sahaja Lekat harus sudah menyiapkan beberapa persyaratan sesuai prosedur. Betul, seperti yang syarat itu. lengkap, Oke, iya. tadi sudah disampaikan per hari ini ada 15 titik ya. Sedangkan di Kabupaten Kediri itu ada sebanyak 26 kecamatan. Berarti ada beberapa kecamatan yang tergabung dalam kecamatan tersebut yang Betul, sudah ada titiknya. iya. Jadi memang hal ini juga masih dalam proses persiapan untuk pemenuhan itu, sebagaimana tadi di depan saya sampaikan. Yang jelas perintah dari Mas Bupati bahwa di tahun 2022 26 kecamatan harus sudah melakukan pelayanan, dan untuk tahun ini kami sudah bisa membuat 15 titik layanan di kantor kecamatan. Nah, Oke, luar biasa sekali. Ini belum genap 1 tahun ya berarti untuk launching Sahaja Lekat ini sudah ada 15 kecamatan. Luar biasa baru sekali. Sekitar 9 bulan. 9 bulan ini. Bulan, Oke, jadi luar biasa sekali terobosan dari Dispenduk Capil dan juga Mas Bupati Kediri. Oke pemirsa, kami akan segera kembali hadir. Tentunya tetaplah bersama kami dalam program Dialog Khusus JTV Kediri.